Halo guys, ini aku masih di Linux Mint ya. Ini soalnya aku nggak suka cinnamon, jadi banyak tampilan-tampilan yang aku ganti di Linux Mint kali ini ya. Termasuk ini aku ganti GNOME, tuh, ya, Mint tapi GNOME. Aku pengen ganti ke pop-up S biasa aja ya. Di sini kalau di Linux Mint itu buat write-nya itu gampang sekali, mudah sekali ya. Udah tinggal ke sini, ada aplikasi namanya USB Image Write. Nah itu tinggal ya gitulah, tinggal sini ya. Tapi kalau di Linux biasa juga itu bisa pakai terminal langsung juga, bisa mudah itu. Ini banyak crash ya di sini. Aku coba nginstal Snap buat AI, tapi ya ini lah, sama Steam tuh tadi udah mulai nggak jalan. Aku nggak tahu kenapa Steamnya. Proton ini nggak bisa sama sekali. Proton bisa dibuka tapi nggak bisa masuk ke konektivitasnya. Aku nggak ngerti kenapa itu. Nah, sekarang kita mau ganti ke Pop OS 22.04 yang versi biasa, bukan yang versi AMD. Kenapa nggak pakai versi AMD? Ya karena aku tidak pakai AMD, laptopku cuman pakai ini. Nah ini jadi laptop baru lagi. Laptop yang lama itu rusak karena BIOSnya update, terus nggak sengaja laptopnya itu mati gitu, jadi ya rusak. Aku cari-cari ke tempat lain gitu yang buat yang di sekitaran kotaku ya, itu nggak ada yang bisa benerin BIOSnya. Katanya buat ngeflash BIOSnya itu uh, susah dicari karena laptopku itu ThinkPad. Makanya aku sekarang nggak pakai ThinkPad lagi karena takut kalau seperti itu terjadi lagi. Jadi aku pakai WordPress dari Advent. Ini agak takut juga sebenarnya pakai laptop ini karena banyak yang bilang laptop ini nggak bener kayak gitu. Cuman ini udah WordPress generasi keempat kayaknya ya. Semoga aja di generasi keempat ini hal-hal yang ditakutkan itu sudah hilang ya, amin. Keyboardnya ya memang keyboard ini menyatu ya. Ini jeleknya di sini, ini ngikutin Apple. Nih keyboardnya powernya menyatu. Kalau keyboardnya rusak ini nggak bisa nyala kan. Oke ya, jadi kita tinggal nunggu ini aja Pop OS untuk jalan ya. Sebenarnya ini udah enak banget sih tampilan Linux Mint tuh, paling aku senang banget ini karena lucu-lucu gini. Cuman ya gimana lagi, crash ternyata. Terus sama aku install Roblox ya. Roblox kan emang nggak ada di Linux, cuman gimana, padahal pakai prosesor kencang, cuman nge-lag-nya parah, ampun. Nge-lag parah banget. Jadi aku coba Pop OS biar mungkin aku bisa main Roblox di sini. Masuk ke menu BIOS ya. Jadi kita aktifkan dulu komputernya, lalu kalau laptopku biasa pakai tombol Del, masuk ke menu BIOSnya. Kalau nggak dia biasa F12. Tapi antara para F inilah kalau kita mau masuk ke BIOS nya. Kita masuk ke BIOS, kita pilih boot ya. Dari sini kita pilih boot, lalu di sininya kita ganti, jangan Ubuntu. Ini bukan Ubuntu sih sebenarnya. Kita pilih USB SanDisk karena USB ku yang pakai itu namanya SanDisk. Oke. Nah, kita pakai USB SanDisk, masuk ya, terus kita tinggal save change and exit. Sudah ada di tampilan awal. Oke, kenapa aku pakai kamera HP yang goyang-goyang seperti ini? Karena aku nggak punya tripod, dan kedua tahu lah ini belum diinstal OBS, jadi ya sudahlah. Ada Indonesia nggak ya? Indonesia, kita cari Indonesia. Apakah ada Indonesia? Kelamaan Inggris aja nggak apa. Inggris, oke. Keyboard aja pasti Inggris. Default, aduh.
Clean Instant. Nah ini kalau kalian mau dual OS ya, tapi tidak aku sarankan dual OS karena Windows sudah tidak relevan, jadi kita pindah aja migrasi ke Linux. Ini kalau mode OS macetnya custom advance ya, nanti kalian konfigurasi aja di sini. Banyak channel-channel YouTube yang lain juga mudah membahas konfigurasi dual OS. Kalau dual OS saya sarankan anda itu install dulu Windowsnya, karena Windows tuh ribet, paling ribet banget di custom ya, custom ininya, custom advance-nya kalau menurutku ya, karena namanya aneh-aneh di Windows tuh. Nah untuk kalau aku sendiri, karena ini habis dari Linux Mint, jadi emang totally laptop ini nggak ada Windows ya, uh, full Linux, jadi aku pakai clean install aja. Your device is running on battery power, is recommended to be plugged in. So cancel ignore ya, pakai ini. Yes, then install. Full name aku pakai nama aku nggak ya, oke nama ya bolehlah. Nah ini nama asli gue ya, Java. Aku pakai yang biasa saja, passwordnya next. Aku pakai nama asli karena ini jadi laptop ini ya, daily laptopku. And kita protect the phone. Cloud non install. Oke, dia minta sini dulu, berarti WiFi select network. Nah ini WiFi rumahku namanya Albatros. Passwordnya sebentar guys ya. Oke guys, udah selesai ya aku install. Ini wifi nya sudah masukkan. Oke, WiFi sudah berjalan. Jadi kalau di Pop! OS itu kita installnya biasanya kalau di Linux Mint ya, kayak Linux Mint itu dia minta ini dulu, bakal minta untuk masuk ke WiFi, tapi kalau di sini enggak, jadi kita harus inisiatif sendiri pakai ini ya. Nah ini udah aku pasangin chargernya, kita tinggal ini aja. Baik tadi kenapa ya, ini kripto password saya, user akun password. Oh ya ini aja. Oke guys, ini kita udah masuk Linux Mint lagi, Linux Pop! OS nya. Oke, kita akan setting beberapa settingan yang ada di Pop! OS ya. Sebelum kita setting langkah baiknya dulu kita ke terminal, lalu kita buka sudo apt update sistem password. Kita masukkan lagi sudo apt upgrade. Nah sebelumnya aku udah minta beberapa aplikasi ya di sini. Di sini ada coding ya, coding. Aku masuk ke game ini cover ini Roblox ya. Nanti Office juga ada, sistem ini dari sananya udah oke. Tidak bisa sudo apt new pad. Nah sudo apt install new pad. Turn down, oke. Nah ini komputerku ya, background terminal pakai print oke.
Oh iya, Bitop tuh senap. Aku lupa Bitop senap. Udah kita Bitop aja nggak apa. Bitop tuh senap ini. Bitop. Oke. Oke, pertama kita sudah selesai install itu ini. Oke, kita close terminal aja ini. Terus kita ke pengaturannya mana ya? Setting. Kita setting, kita ke desktop dulu, launchernya WordPress. Super case seperti ini. Kita launcher saja. Short corner ini short corner tidak perlu. Show workshop. Nah, workshop yang mana nih? Top bear berarti yang atas ya. Oh, yang ini berarti top bear. Oh, yang atas benar. Yang workshop nggak apa-apa. Show mini show maximus button. Button kadang nggak dipakai. Tinggal geser gini aja sih. Jadi nggak usah dipakai. Apalagi sini kita cari, bagus-bagus ya ini, nggak setema ini. Kosmetiknya nggak serem sih, aku kapan serem kalau yang lebih ini keren nih. SpaceX ini bagus, ini dia motor bulan ya. Wow, ini bagus nih, ini juga bagus nih Cosmic. Pokemon aja deh, aku pilih Cosmic ya. Ini Black Dog-nya, oke, enable dog. Kalau dimatiin, dog bisa dimatiin ya. Nah, launcher always hit, always stable, always hit. Jadi kalau mau dilihat gini, oke, ini kebalik, berarti integrated kit. Ini kebalikannya, kemudian display ini aja yang gede ya. Button aja ya, biar kayak ini Apple, soalnya tadi di samping ini kayak banget ya. Dock center, oh, and berarti di samping ini aja. Oke, ini nggak ada yang bisa dimatiin gitu. Oh, ini ada nih, kok di start ya, center ini ada. Ini saw launcher udah nggak perlu. Ini saw plus, dan drive juga nggak usah. Oke, fix number, tapi nggak keluar sini number. Ini aja dynamic ya, dynamic berarti bisa nambah bisa ngurang-ngurang. Kalau permanent display only ya udah gini aja. Di sini yang bagusnya itu ada di sini, bisa titel dinyalain ya, kita masuk ini tuh langsung gede. Nah, terus misal kita langsung ini, nah langsung gini. Ini bagusnya Bapak S ya. Kita matiin aja, jangan pakai juga. Oke, sebelumnya aku udah installing beberapa kan, tadi bilang Visual Studio Common Sober ya. Kita akan install dari sini. Fokus aja, kita ingin peraturannya apa, pakai pemula sih, apalagi PyCharm. Hasil butuh Python, ini kita install komunitas saja 2,1 GB. Oke, kita install. Proses installingnya nggak bisa dihilangin dulu, harus pindah. Habis PyCharm kita pastinya buat gaming pasti Steam.
istilah Red Hat Pop OS aja gitu loh ini. Kalau aplikasi-aplikasi biasa itu udah tentang semua. Ini ada yang magic color itu ada di sini, tadi buat install terminal ada. Ada pemenang apa ya, nggak tahu nih. Oh, Microsoft. Hmm, perfect. Oke. Cuaca ada Cirebon, nggak ada Bandung. Banjar, nah nggak ada. Kayak Jakarta doang pak ya. Dokumen scanner ada. Extension udah ada di sini ternyata. Nah ini beli semua, ada yang sebenarnya belum bisa kita ganti-ganti ya. Nanti dia apa ini? No ID aku belum tahu ya. Archive manager ada, phone ada, show application, ini viewer, ini apa ini? Install some apps. Hah? Apa ini? Drag and drop dep file open them. Oh ini untuk drag and drop install file dep ya, yang titik dep bisa kita download. Apa itu? Ini install sini, drag ke sini udah langsung install. Ini mempermudah ya, sangat mempermudah. Opsi USB flasher, oh dia juga punya USB flasher nih, mantap mantap. Ubuntu nggak ada ya USB flasher nya. View imager ada, apps manager. Nah, ini OBS nya keluar, maaf. Kalau fun harusnya biasanya kita ini di library sini ada dong. Expansion jangan di belakang. Image editor ini mix item ini di utilities harusnya ini game kenal sini nggak apa-apa, recruitment community sini nggak apa-apa. Beberapa file lagi yang harus install ini udah. Untuk game itu ada lagi namanya Roy. Nah, install aja untuk play Epic ya ini. Jadi mau kalian punya akun Epic Game ya di sini main Heroic. Karena aku punya Epic sama Steam jadi aku install dulu ini aja. Barangkali ada game gratis juga kan di Epic. Oke. Apalagi yang mesti install ya, aku lupa. Ini kita harus cek ya. Writer. Ya. Oke ada, nah kita tinggal ke ini keluar, kita jangan keluar harusnya bintang ini dimin aja sini, kita ke Mozilla Box, tinggal ini cara, karena aku lupa ya caranya, install on Windows Linux. Oke.
kita buka jendela. Sudo untuk jika distribusi Linux berjenis Ubuntu, perintah untuk menginstalkan. Nah, ini kita kan pakainya turunan Ubuntu, jadi pakai yang ini Fedora. Untuk ini Arch Linux ya, kita pakainya turunan Ubuntu, jadi kita panggil yang ini. Tinggal buka terminal, paste, oke. Dengan passport nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa? Karena semuanya tuh ini kayak ini sih, sebagian saja. Ini matiin, oke. apt install command not found. Kita tap enter, yes. Mataku panas sekali ini, kenapa layarnya tuh. Kita tunggu sampai selesai ya, oke. Ya, kita baca dulu apa saja yang diinstal. Arial ada, oke. Arial ada, komik ada, komik nggak penting sih sebenarnya. Kori ada, Georgie ada, Impact ada, Times New Roman ada nih ya. Dan 3 baru, oke. Ini udah dipakai di sini office. Kita lihat office, nah, ada Times New Roman. Oh, belum ada. Real, nah ini Real komik. Times New Roman ada ini. Ini udah selesai. Ini home dulu. Lagi itu belum selesai dong waktu itu. Biasanya ada di sini sih. VLC media ada, tapi video sini ada dia double ya. Lebih enak VLC media sih sebenarnya buat nonton film. Kita lihat di sini. Nah, kita ini searching, jangan lupa mumpung pakai Oppo S. Kita kenapa aku bersin? Nah, Heroic aja. Oh, ini lagi install ya. Ini something selesai di sini nih. Ini apa, kita PyCharm di sini dengan pindahin dulu ke body. PyCharm, oh ini udah malah duluan jenuh 90% Linux. Kreator grafik, nah ini grafik design. Oke, kita buat grafik design. Ya ampun,
graphic design ini sama ini jadi detail enggak ya. Kiri apa nih? Oh kiri ini email, kita daftar ini. Oke nanti aku daftarin ya. Mantap. Drive browser ya. Brief. Tulisnya gimana ya brief? Drive. Oh. Drive. Kan lo yang terlalu nggak ada deh, cuma satu udah ini aja. Ini kalau di PopOS itu di sini ya, bagian sininya itu ada yang game, find and game, itu banyak sekali nih game. Ini apa ini? Nggak bagus sih, bisa kita mainin nanti. Ini banyak. Oh Albion juga ada di sini. Aku banyak akun Albion, cuma aku jarang main Albion. Aku banyak main game Steamnya. Albion juga di Steam ada. Ini kalau kalian suka game-game emulator juga ada kayaknya Yuzu. Black game. Berat. Gak ada Yuzu. Main yang lain. DOS browser. DOS box tuh buat main game-game DOS ya. Zaman main DOS. Oke. Next Station buat yang suka main PS1. Nah ini aku install sih ya. Main PS1. Terus sebenarnya aku mau nyoba game-game kayak Zelda gitu ya, dan non arcade, video arcade. Menarik. Ya jadi channel ini nanti selain buat pembelajaran IT, aku juga bakal main game. Berapa game? Minecraft PI Reborn. It's not available absolutely supported Mojang Microsoft. Ini tidak terverifikasi by Adobe. Oh ini yang terverifikasi, aku nggak punya ini. Di Minecraft mahal nggak ya? Aku mau pesen Minecraft. Banyak ya game, nggak selesai-selesai itu. Bawah. Poke MMO. Multiplayer Nintendo DS and GBR game emulator.
Oh, ini emulator GBE. Kalian bisa main Zelda, game-game GBA di sini, Game Boy Advance atau DS dan GBA ya. Ini udah ditingkatkan ya kelihatan. DS itu nggak sebagus ini gambarnya. Dijelasin Stam. Jangan susah main. Ya banyak nih game ini. Sonic ada Steam installer. Content driver system. Ini apa? Memang tadi dua Steam. Terus bayi. Oh enak lah. Di sini Pop OS nih. Ini aku bakal banyak berganti-bergantian gitu ya. Oh iya apalagi ya ini tuh lupa ini extension. Genom namanya apa ya aku lupa nih. Software extension. Udah extension manager begini nah back Ubuntu dev speknya install aja ya extension manager ya. Ini aduh berantakan ini ke games heroic sudah apalagi next drive ini aja ya drive coding cuma dua kita ada ini tuh extension manager utility oke extension manager but you now feel not oke kita lihat water peraturan bla bla oke top di sini ada nggak top sistem monitor and support sistem monitor bisa nggak ini yang bisa aku pakai sih yang kemarin tadi aku pakai di sana ini enggak
monitor. Ya bisa dipakai. Sudah mungkin. Ini perlu ya audio detector, nggak ada, nggak usah sampai nah kita nggak bisa ngeliat ini berapa persen gitu. Cuma monitor abaikan yang terlihat di belakangnya. Memang gitu. Ini kenapa nggak bisa support? Cuma nggak terlalu. This extension does not support your GNOME shell version. Oke, memang nggak bisa berarti ya. Karena GNOME yang dipakai Cosmic ini tuh namanya Cosmic, yang dipakai Pop OS ini Cosmic ya. Jadi enggak semuanya oke, nggak apa-apa. Ya, terus kita ke terminal ya, karena ini udah selesai semua nih, tinggal login aja ini. Java. Kita butuh, iya kita butuh ini. Blender. Lupa ada dua blender. Blender sama Hidden Live. Kita kecilkan. Oke, ini kita bisa gini, preference. Ini jadi ngatur ini ngatur ngatur transparansi ini. Oke, maunya warna hijau, bisa nggak ini hijau? Terus ini enak ya. Enak. Tinggal terus lain karena tadi red on black. Nah ini enak. Tes. Halo guys, halo guys ya. Untuk tadi kan aku udah coba install theme sama extension. Ternyata extension dan theme itu di Linux Pop OS ini tidak bisa, jadi agak
menyebalkan ya, karena Cosmic tuh bikinan dari sistem 76 itu sendiri. Jadi kita tuh tidak diberikan akses untuk customize yang begitu banyak di Cosmic ini, karena dia pakainya bukan genom murni, dia pakainya genom Cosmic, yaitu genom yang dikustomisasi oleh sistem 76 itu sendiri. Nah, sekarang kita akan langsung aja untuk install ZSH ya. Oh my ZSH. Di sini kita install Git dahulu di terminal kita ya. Ini proses instalasi Git. Git sudah selesai, kita install ZSH-nya. Pertama kita harus install ZSH-nya dulu ya. Kita tunggu. Oke. ZSH selesai, terus kita cek dulu ZSH-nya berhasil ya. ZSH-nya berhasil terinstall ya. Kita buka browser ini, buka langsung ke Oh my ZSH ya. Oh my ZSH. Nah, kita tinggal pencet aja install Oh my ZSH. Ini kita copy aja yang Winget ya. Copy terus. Oke, tinggal tunggu. Yes. Kita pasang password. Oke, Oh my ZSH telah terinstall. Kita lanjut ke ZSH user. Nah, kita langsung buat bikin aja tuh di browser itu, cari ZSH user. Nah, kita akan pasang highlight dulu. Kita cara gampang, kita tinggal lihat install md, masuk, lalu kita copy paste saja. Nah, untuk dilihat-lihat ya, kita pastenya itu yang pastikan yang ZSH-nya yang Oh my ZSH. Ini aku salah ini malah yang ZSH biasa ya. Nah, harus kita pakai yang Oh my ZSH deh. Nah, harus kita pakai yang ini yang repository Oh my ZSH. Oke. Nah, kita aktifkannya dengan cara masuk ke Vim, masuk ke Nano juga bisa, tapi aku seringnya pakai Vim ya. Aku udah install Vim dulu sebelumnya, jadi tinggal masuk aja ke Vim. Ini cara masuknya aku rada salah juga ini, karena udah lama nggak install gini. Yang install ZSH gini tuh biasanya kalau awal-awal ini aja sih, install Linux. Ya, ini salah ya. Yang benar itu nggak pakai /vim.zshrc. Nah, ini yang benar. Oke, kita cari plugins. Turun aja, cari plugins. Ada namanya plugin. Nah, plugin sama dengan Git. Nah, ini kita hapus aja Gitnya. Terus kita tambahkan ininya, ZSH syntax highlighting. Highlighting ini fungsinya cukup membantu ya. Misalnya kamu mau bikin perintah, komen, tapi komennya salah, biasanya itu komennya nanti perintahnya itu warna merah. Tapi kalau komen kamu bener, biasanya komennya itu perintahnya warna hijau. Itu cukup membantu sih. Jadi kalau misalnya salah kan kita masih bisa dirubah nih, belum di enter gitu. Nah, sekarang kita install lagi auto suggestion. Auto suggestion ini lumayan karena untuk otomatis membenarkan apa yang ingin kita tulis gitu. Nah, tinggal sama ya caranya kayak tadi. Cari yang Oh my ZSH, lalu kita ubah di Vim-nya.
ZSH RC ya, tinggal copy paste aja ini ya. Nah kita tinggal ZSH history substring. Udah cuma 3 ini aja biasanya aku, antigen, completion, sama docker nggak pernah aku pakai sih. Substring kita masuk ke ya, ini nggak dipakai nih sama aku karena ini akan ribet sekali. Nah, mungkin lain video aku akan buat tutorialnya. Tapi yang kita pakai itu yang sekarang nggak, ini nggak aku pakai, ini salah. Ini aku pakai sih. Ini ya, ini aku pakai, tapi ini jarang aku pakai. Tapi di sini sebenarnya aku pakai tutorialnya. Oke, jadi ini dipasangnya di bawah source itu yang ZSH, oh my ZSH itu ya. Aduh, salah lagi aku malah ke atas. Nah, itu di copy. Nah, bukan, ini di bawah, bukan di atas juga, di bawah. Itu aku lagi mencari ya, bingung juga sebenarnya. Udah, karena udah lama nggak pakai ZSH yang ini, jadi aku rada kebingungan. Yap, itu di situ benar. Nah, ini lagi tinggal diedit, paste, oke. Nah, kita tinggal keluar wiki, word quit, keluarnya kalau dari Vim itu kita tinggal pencet exit, terus titik 2, bukan titik 1 koma ya, bukan, tapi titik 2, terus tinggal word quit disingkat jadi wiki itu keluar. Ini sekalian aja dengan history. Nah, untuk historinya kita tinggal install sini. Nah, habis itu kita tinggal ganti ini ya, ganti tema dari ZSH nya. Kalau tema desktopnya emang udah nggak bisa diganti kayaknya, ini udah temanya cosmic. Nah, kalau ZSH mungkin bisa kita ganti ya. Kalau tema itu yang biasa aku pakai bukan yang ada di sini. Biasanya aku di more theme ya. Aku biasa pakai yang simple karena enak aja dipakainya. Bukan yang itu juga di bawahnya. Nah, passionnya harus kita install dulu. Kita klik install. Nah, itu cara tutorial installnya itu. Pertama di clone repo dulu ya, kita tinggal copy paste aja clone repo-nya. Jangan lupa hapus titik koma di belakang ya. Nggak bisa ya, karena lupa. Kita enter saja. Ini lagi mendownload repo-nya ya. Terus ini terus mengcopy downloadan tadi ke theme. Sudah. Nah, ini 2 kali. Nah, ini history tadi. Nah, di
Robbie Russell ini kita ganti jadi passion, karena kita pakai theme itu passion. Jadi kita tinggal ganti ZSH nya jadi default ya. Aku lupa lagi. Bukan yang ini. Kucing ganteng kan nggak bisa masuk nih. Nah kan aneh nih kucing ganteng. Jadi malah pengertian ZSH. Nah, itu yang bawah nih, CD oh my ZSH plugin ls slip A. Kayaknya aku nggak nyadarin ada itu. Nah, kita coba ZSH nya. Nah ini tampilan ZSH tuh nanti kayak gitu tuh, bisa lihat di terminal ya. Masih dicari. Ini dari shell bus ke ZSH. Jadi sel awal itu namanya shell bus. Nah itu ada tuh with ZSH cache min. Nah lepas saja ini jadi default ZSH nya ya. Masukkan password. Oke. Keluar. Kita harus restart dulu. Ya, cara restart yang keren gitu gini nih, sudo reboot. Oh enggak, aku mau ngapain nih, masuk ZSH. Oh ini kita cek versi dari ZSH nya ya, versi 58.1 ya. Di sini kita lihat yang fat. Oke, sampai sini aja tutorialnya.